Assalamualaikum Sobat Football United ringan amatiran ala gua. Preview Manchester United akan menjalani laga terakhir di Europa League sesi kompetisi liga ya, dimana secara total ini kan akan bertanding 8 kali, sudah 7 kali, 4 home, 4 away itu totalnya. Manchester United sudah 4 home dan akan menjalani partai away terakhir ke Rumania menantang FC Steaua Bukares. Langsung aja. FC Steaua Bukares ini merupakan 5 pertandingan terakhir, di mana 2 itu adalah pertandingan uji coba ya di bulan Januari, di tengah Januari. Artinya apa? Memang mereka ini memiliki break kompetisi di musim dingin. Ini beberapa negara di Eropa memiliki periode tersebut. Liga Belanda contohnya ini juga memiliki hal tersebut. Artinya apa? Ada jeda di sana. Ada istirahat, ada lalu disusul juga dengan masa persiapan ya. Sebelum memasuki periode kedua kompetisi di Rumania dan juga di negara-negara lain. Artinya ya ada sesuatu yang berbeda ini, dan menurut gue ini cukup krusial ya dibandingkan dengan Manchester United yang memang, ataupun di Liga Inggris termasuk juga Manchester United yang memang jadwalnya ini sangat ketat ya, kompetisi terus ini. Bahkan di penghujung tahun di bulan Desember itu kan jadwalnya sangat padat sekali. Tidak demikian dengan FC Steaua Bukares. Di 3 pertandingan ketika mereka sudah memasuki periode kedua musim ini, mereka seri di kandang sendiri, lalu mereka menang menghadapi Karabakh, pertandingan away ini ya, 2-3. Dan yang terakhir mereka pun juga menang away nih di Superliga Rumania. Artinya memang sedang dalam periode ataupun atmosfer yang positif. Di Liga Rumania saat ini mereka berada di posisi runner up, tapi dengan poin yang sama dengan yang saat ini menjadi pemuncak klasemen. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa mereka sedang secara lokal ya, mereka ini sedang dalam keadaan yang positif. Bagaimana di Europa League? Steaua Bukares ini termasuk posisinya di 8 besar. Artinya mereka memiliki peluang untuk langsung lolos ke babak knockout. Manchester United berada di peringkat ke-4. Galatasaray di peringkat ke-9, ini nilainya 13, Manchester United 15. Artinya memang persaingan masih sangat ketat sekali. Segala sesuatu bisa saja terjadi ya, menggeser ataupun ya pergeseran itu masih sangat mungkin terjadi. Sehingga baik itu FC Steaua Bukares maupun Manchester United bisa dibilang posisinya masih belum 100% aman. Mereka, kedua tim ini memiliki misi yang sama, lolos langsung ke babak knockout. Nah, pemain yang berbahaya ya, yang harus diwaspadai. Kalau gue lihat dari SofaScore, dari gol dan juga dari average rating, ada 2 pemain sebenarnya ya, penyerang Daniel Birligea dan Darius Olaru. Tapi gue lebih melihat Darius Olaru. Pemain ini nampaknya menjadi otak serangan, otak permainan dari FC Steaua Bukares ya. Sejauh ini ada 3 assist yang sudah dilakukan, 8 gol yang telah dibukukan juga. Shot per gamenya cukup tinggi, ada di 3,3 per pertandingan, dengan on target per game ini 1,4. Berarti bisa antara 1 dan juga 2 ya. Dari atribut-atribut ini gua pikir menunjukkan bahwa dia ini pemain berbahaya bagi Steaua Bukares yang harus diwaspadai. Nah, bagaimana dengan Manchester United? Manchester United kembali ke jalur kemenangan ya. Di pertandingan terakhir mereka mampu memetik 3 angka dari Craven Cottage, di mana pada saat itu segala kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi Manchester United menurut gue, walaupun mereka tidak bermain bagus, tapi mereka berhasil meraih kemenangan. Mereka berhasil mengambil hasil yang positif lah. Dan ini menurut gue hal yang bagus ya. Oke, di dunia yang ideal bermain bagus dan menang. Tapi kalau melihat tim-tim yang saat ini misalnya bahkan yang menduduki peringkat tinggi ya, tidak semuanya mereka bermain bagus dalam pertandingan, tapi mereka tetap bisa mengambil hasil yang positif secara konsisten. Oleh karena itulah mereka berada di posisi atas ya.
Dan Manchester United pun kalau dilihat ke belakang, ke perjalanan mereka menjadi salah satu klub besar ya, berjaya bahkan, tidak semua pertandingan mereka ini tampil bagus, lebih bagus daripada tim yang dihadapi. Tapi tetap mereka bisa mengambil hasil positif, hasil kemenangan. Mereka tidak bermain bagus, tapi mereka tetap bisa menang. Efisiensi ini menjadi salah satu kunci. Dan ini menurut gue yang menjadi salah satu hal besar yang terjadi di Craven Cottage di Fulham. Mereka menang, mereka juga clean sheet ya. Hasil positif. Pertandingan terakhir di Europa League di Old Trafford pun juga demikian. Mereka mampu menang menghadapi Glasgow Rangers di pertandingan yang mereka tampil dengan intensitas tinggi, mereka berusaha terus mencetak gol, sebenarnya sempat mengalami kesulitan ya, terutama terkait dengan konversi gol. Tapi mereka bisa mencetak 2 gol. Bahkan gol terakhir itu diciptakan di menit-menit akhir pertandingan setelah Glasgow Rangers berhasil menyamakan kedudukan. Jadi memang ada mental karakter yang luar biasa menurut gue di pertandingan menghadapi Glasgow Rangers itu di Old Trafford, yang akhirnya membuka besar-besar ini peluang Manchester United untuk bisa lolos ke babak knockout. Nah, balik lagi menghadapi Steaua Bukares akan seperti apa nih tim Eropa Timur. Manchester United punya pengalaman tandang ke tim Eropa Timur ke Republik Ceko ketika menghadapi Viktoria Plzeň. Pada saat itu Manchester United sempat Viktoria Plzeň sempat mencetak gol, tapi Manchester United juga berhasil akhirnya meraih kemenangan di pertandingan yang secara kualitas terlihat Manchester United di atas dari tuan rumah. Tapi ya ada agresivitas dari tuan rumah yang mempersulit keadaan di atas lapangan, dan bisa jadi ini juga akan yang terjadi di Bukares nanti. Komposisi seperti apa yang akan diturunkan oleh Ruben Amorim? Gua melihat jadwal dari Manchester United, di mana hari Kamis malam Manchester United bertanding di Bukares ya, di Rumania. Jumat, Sabtu, Ahad mereka sudah harus tanding lagi menghadapi Crystal Palace. Jadi ada jadwal yang ketat. Apakah rotasi akan dilakukan oleh Ruben Amorim? Ruben Amorim selalu melakukan rotasi. Menurut gue hampir setiap pertandingan komposisinya berbeda-beda. Namun ketika menghadapi Steaua Bukares, gue prediksi akan seperti ini. Penjaga gawang, apakah akan Andre Onana ataupun Altay Bayindir, atau Bayindir tampil oke ketika menghadapi Glasgow Rangers. Andre Onana gawangnya clean sheet ketika menghadapi Fulham ya. Tentu saja ada peran dari lini belakang, tapi Andre Onana juga memiliki kontribusi juga, terutama di babak pertama ya. Dia mengagalkan ada 2 shot on target dari Fulham. Gua perkirakan Ruben Amorim akan mengembalikan lagi ke Andre Onana. Menurut gua seperti itu. Andre Onana membuat kesalahan ketika menghadapi Viktoria Plzeň. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan lagi ya. Gua secara ringan amatiran, gua lebih memilih memainkan Altay Bayindir di Old Trafford. Gua melihat beberapa pertandingan ketika Altay Bayindir itu tampil away, ada keraguan menurut gua secara ringan amatirannya. Walaupun dia tampil bagus sih. Ketika menghadapi Arsenal itu pengecualian, dia tampil luar biasa, dia tampil heroik. Tapi bagaimana lini belakang Manchester United juga tampil super solid pada saat itu. Tapi menurut gue, perkiraan gue ya, Andre Onana akan diberi kesempatan lagi. 3 center back, Matthijs de Ligt yang dibatasi menit bermainnya ketika menghadapi Fulham. Feeling gue akan diturunkan dari menit awal. Pun juga Harry Maguire serta Lisandro Martinez. Artinya memang 3 center back ini diisi oleh 3 nama senior untuk mengatasi tekanan nih dari tuan rumah berupa agresivitas juga ya. 4 gelandang di depannya, wingback kanan Noussair Mazraoui, Dalot di wingback kiri. Sempat menghadapi Fulham, Mazraoui dan Dalot bertukar posisi, tapi gua pikir bagaimana kerjasama ya yang terjalin antara Mazraoui dan Ahmad serta Dalot serta Garnacho ini lebih oke dibandingkan ketika mereka ditukar posisinya. Jadi ya gue perkirakan akan kembali lagi ya, wingback kanan Mazraoui, wingback kiri Diogo Dalot, tengah Ugarte dan Bruno Fernandes. Bruno lebih efektif menurut gue tampil sebagai gelandang menyerang, tapi ya perkiraan gue Ruben Amorim akan kembali mendrop Bruno ini di posisi tengah di gelandang berduet dengan Manuel Ugarte untuk bermain agresif nih ya, bertempur di lini tengah menghadapi ya agresivitas juga dari para pemain tengah Steaua Bukares. 2 gelandang serang Ahmad dan juga Garnacho. Garnacho tampil
eksplosif tapi masih terus harus diasah ya menurut gue, terutama dalam pengambilan keputusan. Sementara Amat selama beberapa pertandingan terakhir menurut gue secara rata-rata keseluruhan ya tidak tampil bagus secara konsisten, katakanlah seperti itu, tapi Amat tetap bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya bahkan di momentum-momentum sempit di pertandingan, dan ini merupakan poin plus dari seorang Amat yang mudah-mudahan bisa kembali nih ke jalur mencetak gol. Dan di depan apakah Joshua Zirkzee ataukah Rasmus Højlund, kalau melihat angka raihan gol ya, dua striker ini sama-sama sedang kesulitan, tapi Rasmus Højlund catatannya sedikit lebih baik di Europa League, di kompetisi Eropa dibanding dengan Joshua Zirkzee, jadi mungkin akan diberi kesempatan dari awal. Hasil seri sudah cukup untuk mengantarkan Manchester United ke babak knockout, tapi mentalitasnya tidak bisa seperti itu ya. Menurut gua tetap harus mengincar kemenangan. Tuan rumah by the way, jelas mereka akan mengincar kemenangan ya, mereka akan tampil agresif. Gua pikir periode-periode krusial di pertandingan seperti kayak 5 menit awal, 5 menit akhir nih memegang peranan penting. Manchester United gue harapkan bisa bermain dengan konsentrasi penuh, karena di atas kertas ya mereka nih unggul secara kualitas. Tinggal bagaimana mental karakter itu juga ditunjukkan di atas lapangan sehingga mereka bisa betul-betul menempatkan diri sebagai tim yang memiliki kualitas lebih bagus daripada Steaua Bukarest. Tim-tim seperti Steaua Bukarest dan juga tim-tim lainnya dari Eropa Timur biasanya lebih sering bermain fisik, lebih sering mengandalkan fisik maksud gue ya, dan juga bermain dengan agresivitas tinggi. Artinya Manchester United juga harus bermain lebih cerdik, dan yang terpenting juga harus bermain lebih efisien, terutama dalam mengkreasi dan memanfaatkan momentum-momentum serta peluang seawal mungkin di pertandingan. Itu menurut gue merupakan kuncinya. Penting juga untuk tampil fokus ya, jangan sampai ada error-error terutama di lini belakang. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.